Saya salah satu dosen di Akademi Kebidanan. Teman-teman, untuk hari ini saya mau membahas tentang bagaimana ya cara menjawab soal UKOM dengan cepat, terutama dalam diagnosis asuhan kehamilan. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman tahu adalah nanti ketika UKOM uji kompetensi bidan Indonesia, teman-teman akan dihadapkan dengan 180 soal yang harus teman-teman jawab dalam waktu 180 menit. Itu artinya teman-teman harus bisa menjawab satu soal dalam waktu 1 menit. Wah, bisa nggak ya? Pasti bisa. Semua itu ada triknya. Mau tahu bagaimana triknya? Sebelum kita bahas, jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan subscribe biar saya lebih semangat untuk membangun di channel ini. Nah teman-teman, yuk tanpa panjang lebar kita saksikan pembahasan bagaimana menjawab soal diagnosis kebidanan dalam kehamilan dengan cepat. Let's go! Ini adalah contoh bentuk soal UKOM bidan yang akan kalian temui. Dalam soal ini terdapat bagian kasus, bagian pertanyaan, dan bagian pilihan jawaban. Dalam bagian kasus, kalian akan menemukan umur pasien, status gravida, para, dan abortus pasien, usia kehamilan, tempat pelayanan kesehatan pasien berkunjung, data subjektif yaitu keluhan pasien, serta data objektif hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang jika dilakukan. Tips dan trik dalam menjawab soal secara cepat ini adalah saat kalian temukan soal seperti ini, yang pertama kali kalian baca adalah pertanyaannya. Kedua, lihat pilihan jawaban yang tersedia agar kita tahu data fokus yang akan kita cari di bagian kasus. Ketiga, membaca kasus dengan teliti sambil mencari data fokusnya atau key point-nya. Dalam soal ini dapat kita lihat data fokusnya adalah pasien mengeluh pusing, tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya, tekanan darahnya 140/100 mmHg, dan protein urinnya positif 1. Nah teman-teman pasti sudah punya ya jawaban masing-masing. Nanti kita akan bahas satu persatu pilihan jawabannya. Simpan dulu ya jawaban dari teman-teman. Mari kita bahas ya untuk pilihan jawabannya. Adakah teman-teman yang menjawab A? Teman-teman, pilihan A adalah hipertensi kehamilan. Hipertensi yang terjadi dalam kehamilan setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Diagnosa hipertensi kehamilan tidak disertai dengan protein urin yang positif. Sedangkan pada soal didapatkan protein urin positif 1. Jadi jawabannya bukan A ya teman-teman. Adakah teman-teman yang menjawab C? C adalah preeklamsi berat, di mana kasus patologi karena tekanan darah sistol lebih dari 160/110 mmHg dengan protein urea positif 2. Jadi bukan C ya teman-teman, karena di soal protein urin positif 1 dan tekanan darahnya 140/100 mmHg. Adakah teman-teman yang menjawab D? D adalah hipertensi kronis. Karena hipertensi kronis terjadi dari sebelum ibu mengalami kehamilan dan tidak memiliki protein urin. Sedangkan di soal protein urin positif 1. Berarti bukan D juga ya teman-teman jawabannya. Atau ada di antara teman-teman yang menjawab E? E adalah eklamsia. Eklamsia adalah kejang. Di soal tidak ada menyebutkan bahwa ibu tersebut menderita kejang. Maka benar teman-teman, jawabannya adalah B, preeklamsi ringan. Kasus tersebut merupakan kasus patologi karena tekanan darah sistol yaitu 140 dan diastolnya kurang dari 90, disertai protein urin positif 1 yang menandakan preeklamsi ringan. Betul sekali teman-teman, jawabannya berarti B ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Nah teman-teman,
mudah kan soalnya? Gimana dengan pembahasannya? Pasti terasa lebih mudah kalau teman-teman ikutin tadi ya. Jadi teman-teman sekarang fokus kalau sudah melihat soal. Dengan trik tadi mudah-mudahan teman-teman lebih cepat dalam menjawabnya. Sekarang saya punya soal selanjutnya. Soal selanjutnya saya akan kasih waktu teman-teman dalam waktu 30 detik untuk membaca soal, dan setelah itu teman-teman harus langsung menjawab ya. Setelah itu baru akan kita bahas bersama. Let's go! Selanjutnya, ini adalah soal nomor 2. Seperti yang dikatakan tadi bahwa yang pertama kali kita baca adalah pertanyaannya. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita baca pilihan jawabannya. A. Abortus imminent, B. Kehamilan ektopik, C. Misabortion, D. Mola hidatidosa, E. Abortus incipient. Baru kita masuk ke bagian kasusnya. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenorrea 3 bulan. Hasil anamnesis, pasien mengeluh sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140 per 100 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balot temen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Ya teman-teman, mengarah kemana ya soal ini? Ayo coba teman-teman jawab. Baik teman-teman, jawaban dari soal pertanyaan nomor 2 adalah D. Mola hidatidosa. Selamat ya buat teman-teman yang sudah benar jawabnya. Baik, kita akan bahas ya teman-teman. Pada kasus ini dapat kita ketahui bahwa tinggi fundus uteri tidak sesuai dengan usia kehamilan. Dari hasil penghitungan dari HPHT, jika amenor sudah 3 bulan, maka seharusnya tinggi fundus uteri idealnya adalah 3 jari di atas simfisis. Namun pada kasus ini tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat. Diperkuat lagi dengan tidak ada balot temen dan ada pengeluaran pervaginam berwarna coklat yang menunjukkan mulai ada perdarahan. Tanda gejala ini mengarah ke mola hidatidosa. Diperkuat dengan gejala penyertanya, yaitu adanya hipertensi pada kasus mola tersebut. Selanjutnya, kasus ini juga bukan kehamilan ektopik karena tinggi fundus uteri lebih dari usia kehamilan dan tidak ada balot temen. Meski ada tanda-tanda flek, namun tetap bukan kehamilan ektopik terganggu. Bukan juga kasus abortus, baik misabortion maupun abortus incipient, karena tinggi fundus uteri akan lebih rendah dan terdapat balot temen. Wah, good job teman-teman, sudah menyelesaikan 2 soal dengan baik. Nah, tapi teman-teman saya masih punya 3 soal untuk teman-teman pecahkan bersama. Nanti di soal ketiga, keempat, dan kelima saya akan kasih waktu teman-teman sebanyak 30 detik untuk menjawab soal-soal tersebut. Setelah itu di penghujungnya nanti kita akan adakan pembahasan bersama. Yuk teman-teman, kita langsung aja. Apakah teman-teman bisa menyelesaikan soal ketiga, keempat, dan kelima? Oke, let's go. Teman-teman silakan menjawab dulu ya pertanyaan untuk nomor 3. Baru nanti akan kita bahas bersama. Silakan teman-teman baca dan teman-teman jawab ya. Selanjutnya, soal nomor 4. Silakan teman-teman baca dan teman-teman jawab dulu ya. Nanti kita akan bahas untuk jawabannya yang benar.
sekarang kita sudah sampai ke soal nomor 5. Silahkan teman-teman baca dulu ya, dan teman-teman teliti untuk menjawab yang benar. Nanti kita akan membahas jawaban yang benarnya apa ya. Baik teman-teman, kita akan bahas untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 jawabannya adalah A. Placenta previa. Selamat ya untuk yang benar. Kenapa jawabannya placenta previa? Karena berdasarkan data fokus yang ada pada kehamilan trimester 3, maka adanya pengeluaran darah berwarna merah segar, bukan kehitaman ya, dari kemaluan dengan tanpa kontraksi dan tidak nyeri merupakan data fokus yang mengarah pada placenta previa. Opsi jawaban solusio placenta bukan merupakan jawaban karena tidak ada faktor predisposisi, misalnya hipertensi, dan tidak ada pengeluaran darah berwarna kehitaman maupun adanya kontraksi uterus yang disertai rasa nyeri. Sedangkan opsi jawaban C, D, dan E merupakan jenis perdarahan pada kehamilan muda atau di bawah usia kehamilan 20 minggu. Sedangkan datanya perdarahan terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Jadi jawabannya A ya teman-teman, placenta previa. Untuk pertanyaan soal nomor 4, jawabannya adalah B, anemia fisiologis. Pasti teman-teman benar semua ya. Karena pada kehamilan akan terjadi suatu keadaan anemia fisiologis yang terjadi sebagai akibat peningkatan volume sirkulasi dan komponen plasma yang tidak sebanding dengan peningkatan komponen seluler, sehingga akan terjadi gambaran hemodilusi. Jika kadar Hb 10-11 gram dianggap sebagai anemia fisiologis atau delusional atau pseudoanemia. Jika seorang wanita hamil dikatakan anemia patologis, kadar hemoglobin atau Hb kurang dari 10 gram per dl. Jika suatu anemia patologis dikategorikan berat atau disebut anemia grafis, maka kadar Hb-nya adalah kurang dari 6 gram per dl. Baik, untuk soal terakhir yaitu soal 5, jawabannya adalah A. Gawat janin. Diagnosis gawat janin atau fetal distress dapat ditegakkan bila ditemukan gejala klinis seperti 1. Mekonium kental berwarna hijau terdapat di cairan ketuban pada letak kepala. 2. Denyut jantung janin di atas 160 kali per menit atau disebut dengan takikardi. Yang ketiga, jika denyut jantung janin di bawah 110 kali per menit, denyut jantung tidak teratur atau bradikardi. Itulah tanda-tanda dari diagnosis gawat janin. Sedangkan pada soal kita lihat DJJ-nya adalah 105 kali per menit, di mana itu adalah masuk ke dalam kategori gawat janin. Wah, hebat sekali teman-teman. Teman-teman sudah menyelesaikan 5 soal latihan KBI dalam asuhan kehamilan. Keren banget teman-teman. Pokoknya teman-teman harus sering latihan ya. Karena dengan teman-teman sering latihan, maka teman-teman juga nantinya dengan mudah menjawab soal-soal UKBI. Teman-teman, atas rasa terima kasih saya punya hadiah buat teman-teman. Saya punya buklet berisi soal-soal latihan UKBI tentang asuhan kehamilan. Caranya mudah banget. Teman-teman tinggal like, komen, subscribe di channel ini. Lalu teman-teman add Instagram saya Siti Rafika Putri. Lalu silakan teman-teman komen di postingannya dengan sebutkan nama teman-teman, spasi asal sekolah teman-teman, dan tag 5 orang teman kalian yang akan menjalani UKBI. Nah, nanti siapa teman-teman yang beruntung akan saya hubungi lewat DM Instagram ya. Teman-teman semangat pokoknya, sukses selalu buat teman-teman
Ingat, Tuhan menilai dari sebuah proses. Pokoknya teman-teman harus semangat dulu latihan soalnya, sukses dulu latihan soalnya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dilancarkan semuanya dalam menghadapi UKBI nantinya. Sekian teman-teman dari saya, jangan lupa subscribe ya, biar saya tambah semangat dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.